Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Bisnis Syariah akan menjelaskan materi yang berjudul Perkembangan Lembaga Bisnis Syariah. Kami dari Prodi Manajemen C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cipasung, Tasikmalaya, dengan kelompok kami yang terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri, Leni Merliana Agustin dengan NPM 202101010888. Kemudian rekan saya yaitu Nova Aulia dengan NPM 202101011089 dan Muhammad Akmal dengan NPM 202101011007. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai perkembangan bisnis syariah. Perkembangan bisnis syariah, khususnya di negara Indonesia, menjadi tren bagi para pelaku bisnis. Dengan melihat potensi mayoritas, masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Muslim, menjadikan peluang bagi perkembangan bisnis syariah. Selain itu, kesadaran masyarakat Muslim mulai tinggi dengan permintaannya terhadap produk maupun jasa yang terjamin baik dalam akad, kehalalan, dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia, bisnis syariah yang telah dan mulai berkembang antara lain dimulai dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Disusul dengan munculnya bisnis jasa syariah seperti hotel syariah, Gojek, kuliner, pariwisata, dan hasil produk berbagai perusahaan yang menjamin kehalalannya, atau syariah seperti kosmetik, makanan, obat-obatan, hingga fashion. Selain konsumen, sebagai pengguna bisnis syariah, pelaku usaha pun juga banyak yang telah menyadari bahwa bisnis syariah dijalankan dengan sistem syariah akan lebih baik dan lebih maju, lebih berkembang, dan membawa keberkahan bagi banyak pihak. Tidak hanya terfokus pada keuntungan semata, namun bisnis syariah dijalankan karena niat ibadah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisnis yang dijalankan dengan niat ibadah dengan sistem syariah akan terasa nyaman, terjamin. Selain itu memiliki kualitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat Muslim. Negara Indonesia dapat berbagai motor penggerak bisnis syariah dan tentunya memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pusat pengembangan bisnis syariah. Bisnis syariah dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian negara dengan sistemnya dan membawa keselamatan bagi para pelakunya karena bisnis syariah dilakukan atas prinsip syariat Islam sebagai prinsip syariat Islam sehingga bisnis itu aman, nyaman, dan membawa keberkahan. Perkembangan bisnis syariah mengalami perkembangan yang pesat. Bisnis dengan menggunakan label syariah ini menjadi tren yang cukup menggoda. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ragam bisnis yang saat ini diberi label syariah. Perbankan syariah mungkin dapat kita sebut sebagai pionirnya. Disusul kemudian industri yang bergerak di sektor jasa keuangan lainnya. Ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS, asuransi syariah, pegadaian, obligasi syariah, dan sebagainya. Jika perkembangan syariah ini tumbuh berawal dari sektor keuangan, tentu sangat mudah untuk dipahami sebab bisnis di sektor keuangan merupakan bisnis yang basis penggeraknya adalah bunga. Ketika kemudian ada fatwa yang menjelaskan bahwa bunga bank adalah riba, maka tentu saja bisnis di sektor ini mengalami guncangan. Meski banyak juga yang masih merasa nyaman dengan adanya bunga pada bank-bank tertentu, maka upaya-upaya untuk mensyariahkan bisnis di sektor ini mungkin terus-menerus dilakukan. Melihat kenyataan yang telah disebutkan di atas, dapat dipastikan bisnis syariah akan mengalami perkembangan yang cukup pesat dan bukan tidak mungkin akan mengalahkan dominasi bisnis konvensional yang saat ini masih mendominasi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada awalnya,
Terjadi penurunan kondisi perekonomian di Indonesia. Hal ini berdampak buruk bagi semua kalangan, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan juga banyaknya pengangguran akibat banyak perusahaan yang tutup karena bangkrut. Banyak faktor yang menyebabkan penurunan perekonomian. Salah satunya adalah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Dengan terjadinya penurunan perekonomian ini, telah menyadarkan beberapa pihak seperti pemerintah, Bank Indonesia, DPR, dan usaha lainnya untuk menggunakan sistem syariah sebagai jalan atau solusi alternatif. Sebagai contohnya ialah pemerintah menerapkan sistem usaha dagang untuk rakyat kecil karena diharapkan dengan berwira swasta akan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Maka dalam hal ini perlu adanya solusi alternatif permodalan untuk pelaku usaha mikro kecil, menengah, atau tingkat atas dengan jalan pengajuan permodalan kepada pihak perbankan atau lembaga keuangan mikro syariah LMS juga dapat dijadikan solusi dalam hal permodalan warga negara, menurut Octavia tahun 2017. Pada mulanya, sebuah lembaga keuangan syariah saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Suatu lembaga keuangan syariah ini sangatlah berkomitmen pada ajaran agama Islam. Dalam hal ini, suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah lebih banyak kemaslahannya daripada mudaratnya. Dengan didirikannya, suatu lembaga keuangan syariah ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kesadaran pada diri kita untuk menerapkan ajaran Islam yang utuh tanpa adanya suatu penyimpangan apapun. Oleh karena itu, dari pihak warga masyarakat lebih dituntut untuk memilih lembaga keuangan syariah daripada lembaga keuangan konvensionalnya dalam hal proses menabung uang. Dengan kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya bank muamalat. Dalam sistem lembaga keuangan syariah ini terdapat pembiayaan murahabah, simpanan amanah, tabungan atau deposito wadiah atau titipan, serta pembiayaan mudorobah dan musyarakah. Selain itu, juga terdapat asuransi syariahnya. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangatlah berkembang pesat seperti halnya yaitu suatu lembaga perbankan syariah di Indonesia. Secara sistem sesungguhnya lembaga keuangan syariah lebih unggul daripada konvensional karena lembaga keuangan syariah dalam hal penyimpanan dana akan disimpan secara kolektif dan digunakan untuk sektor yang halal dan thayyib, serta sistem pada suatu lembaga keuangan syariah itu biasanya menggunakan sistem bagi hasil tanpa disertai adanya riba, menurut Hidayanto tahun 2003. Selain itu juga terdapat suatu lembaga mikro syariah, di mana suatu lembaga keuangan mikro syariah ini sangatlah membantu dan dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan warga atau dalam masalah tingkat kemiskinan. Melalui pemberdayaan ekonomi, dalam lembaga ini dikembangkan wilayah di Indonesia untuk memperkuat perekonomian rakyat Indonesia melalui pembiayaan mikro, serta dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut Octavia tahun 2017. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lembaga perbankan dan keuangan syariah saat ini berkembang dengan pesat. Perkembangan lembaga perbankan dan keuangan di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan BMI pada tahun 1991 dan beroperasi secara efektif pada tahun 1992. Sebenarnya, Indonesia terbilang terlambat dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang telah mendirikan Bank Islam semenjak tahun 1983. Namun, hal ini bukan tanpa ada sebab. Keinginan untuk mendirikan lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, terutama pada tahun 1970-an. Ketika didirikannya Islamic Development Bank atau yang kita dikenal dengan singkatan IDB pada tahun 1975 oleh negara-negara organisasi konferensi Islam termasuk Indonesia di dalamnya. Jadi Indonesia terbilang terlambat dalam mendirikan perbankan dan keuangan syariah.
Namun sebenarnya keinginan negara kita, negara Indonesia, untuk mendirikan hal tersebut itu sudah lama. Akan tetapi karena kondisi politik yang tidak kondusif, pada saat itu bank syariah belum bisa didirikan di Indonesia karena kondisi politik yang tidak kondusif. Jadi pada saat itu bahwa kondisi politik di Indonesia belum sebenarnya baik, tetapi sangat tidak kondusif. Pendirian bank syariah diidentikan dengan masalah ideologi dan dikaitkan dengan konsep negara Islam, sehingga dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Di samping itu, bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil juga belum diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Berdasarkan dukungan tersebut, akhirnya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 didirikan. Kelahiran lembaga keuangan syariah di Indonesia ditandai secara resmi dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991. Dengan berdirinya BMI dan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasiskan syariah, memotivasi lahirnya lembaga keuangan syariah lainnya. Sebagai contoh, pada awal tahun 1994 berdiri perusahaan asuransi syariah yang dinamakan dengan Syarikat Takaful Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh ICMI, Abdi Bangsa Foundation, Bank Muamalah Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiro, dan beberapa pengusaha muslim serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Menurut data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pada April 2018 terdapat 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, dan 168 BPRS dengan total aset bank umum syariah dan unit usaha syariah sebesar 423.944 miliar. Sedangkan jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 13, perusahaan asuransi unit usaha syariah sebanyak 50, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 7, dan unit usaha syariah sebanyak 40, dana pensiun syariah sebanyak 1, lembaga keuangan khusus syariah sebanyak 4, dan lembaga keuangan mikro syariah sebanyak 42. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon maaf bila ada yang keliru dalam penyampaian materi dari kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga hal baik selalu menyertai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.